Ya pemirsa, menyambut Hari Raya Trisuci Waisak, ada tampilan berbeda di Bundaran HI. Ornamen lampu dan instalasi cahaya menghiasi kawasan dalam gelaran Illumination of Jakarta, Glow of Peace. Ratusan warga padati area Bundaran HI untuk menyaksikan rangkaian perayaan Trisuci Waisak 2026. Kehadiran patung Buddha menjadi daya tarik utama dan latar favorit untuk bersuah foto bersama keluarga. Acara digelar pada 28 Mei hingga 1 Juni 2026, menghadirkan pertunjukan seni budaya, doa bersama, instalasi cahaya, pelepasan balon harapan hingga atraksi budaya yang terbuka untuk masyarakat umum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turut hadir langsung menyaksikan kemeriahan perayaan Waisak di pusat kota Jakarta. Sesi doa bersama sekaligus renungan dihadiri tokoh lintas agama dan dipimpin oleh Bante Dhammasubho Mahathera, didampingi Bante Rahanadi Rotera. Kalau dikatakan sebuah kegiatan ini sempurna sudah. Dari 6 kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Perayaan ini menjadi wujud keragaman dan toleransi yang terus dijaga untuk selalu menumbuhkan rasa cinta kasih, mengungkapkan rasa syukur, membangun kedamaian batin, kebijaksanaan demi kehidupan yang harmonis bagi seluruh umat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, api Dharma tiba di Kompleks Candi Mendut Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Rencananya api Dharma tersebut akan digunakan pada puncak Waisak di Candi Borobudur. Api Dharma tiba di Kompleks Candi Mendut Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Sebelumnya api tersebut diambil dari Embrapen, Kabupaten Grobogan. Sebelum penyemayaman, para biksu melakukan ritual pradaksina sebanyak 3 kali mengelilingi candi sambil membawa api Dharma dengan memanjatkan berbagai doa puja. Rencananya api Dharma ini akan dikirap ke Candi Agung Borobudur sebagai sarana puja bakti pada puncak perayaan detik-detik Waisak pada hari Minggu. Waisak kali ini mengambil tema Dharma menjaga perdamaian dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Pujiartono iNews melaporkan. Peringatan Trisuci Waisak, ratusan umat Buddha menggelar tradisi larung pelita di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Ritual ini digelar sebagai simbol penerangan untuk manusia. Ratusan umat Buddha dari Majelis Muni Indonesia melaksanakan ritual larung pelita di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Tak hanya lentera kecil, 5 buah gunungan berbentuk teratai yang dihiasi lentera juga ikut dilarung oleh para umat Buddha. Sebelum dilarung, para peserta memanjatkan doa dan harapan di Waisak tahun ini. Tadi larung gimana? Ada doa tersendiri nggak tadi? Ada, semoga semua makhluk hidup berbahagia, selalu sehat, dunia juga semoga selalu damai. Ritual larung pelita ini menjadi salah satu rangkaian dalam menyambut Waisak sebagai simbol penerangan bagi manusia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Pujiartono iNews melaporkan. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan Mbak, pelan-pelan. Ya pemirsa, umat Buddha merayakan Waisak dengan berdoa di wihara, salah satunya di Vihara Dhammacakka, Sunter, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui perayaan Waisak di sana, kami sudah terhubung dengan rekan kami Berliana Mileni bersama juru kamera laksana langsung dari Vihara Dhammacakka Jaya, Sunter, Jakarta Utara. Berli, apa saja rangkaian kegiatan ibadah di Vihara Dhammacakka pada pagi hari ini, Berli? Ya, selamat pagi Indra, Arlista dan juga pemirsa. Untuk ada pun rangkaian acara yang akan dilakukan oleh berbagai umat Buddha di Vihara Dhammacakka Jaya saat ini. Kalau bisa Anda lihat di belakang saya ini nanti akan dimulai pada sekitar pukul 9:09. Nah, kalau untuk situasi dan suasana yang ada saat ini, berbagai umat Buddha saat ini melakukan
akan menunggu terlebih dahulu untuk dimulainya acara ataupun ibadah yang akan nanti dimulai juga sekitar pukul 9:09 dengan ada ceramah dari Biku Ratanadiro Tera, kemudian juga ada pun prosesi-prosesi seperti meditasi, lalu juga pembacaan parita atau puja bakti, yakni sebagai ritual untuk memanjatkan doa kepada Sang Buddha, Dharma, dan juga Sangha. Kemudian tadi yang saya sampaikan ada pun meditasi, yang mana ritual ini dilakukan oleh seluruh umat Buddha di Vihara Dharma Cakajaya ini untuk merenungkan dan juga merefleksikan diri guna untuk menstabilkan emosi. Kemudian juga nantinya acara ini akan atau perayaan Waisak, Trisuci Waisak di Dharma Cakajaya ini akan dilakukan hingga pukul 11 siang nanti, dan kemudian untuk tema yang diangkat oleh Vihara Dharma Cakajaya pada pagi hari ini untuk Trisuci Waisak, yakni menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Nanti juga akan ada detik-detik Waisak yang akan dilaksanakan pada pukul 15.44 detik. Kembali ke Anda Indra dan juga Alista. Baik, terima kasih banyak laporannya Berliana langsung dari Vihara Dharma Cakajaya, Sunter, Jakarta Utara, dan selamat kembali bertugas. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah jemaah masih melanjutkan lempar jumroh dan mempersiapkan tawaf terakhir dalam rangkaian haji mereka di Mekah, Arab Saudi. Dari rekaman yang dimiliki pihak otoritas dan media lokal memperlihatkan masih terdapat ribuan jemaah tengah melakukan lempar jumroh di hari kedua tasrik pada Jumat waktu setempat. Hari tasrik adalah 3 hari setelah hari pertama Idul Adha. Hari tasrik merupakan hari di mana para jemaah haji tetap berada di Mina untuk melanjutkan ritual pelembaran batu atau jumroh. Beberapa di antaranya memilih berangkat lebih awal agar dapat menyelesaikan lempar jumroh sebelum kembali ke Mekah untuk tawaf wada ataupun tawaf perpisahan, yaitu ritual terakhir ibadah haji. Sejumlah jemaah bahkan sudah ada yang bergerak ke Masjidil Haram untuk memasuki tahap akhir, yaitu tawaf wada. Pemirsa, ratusan jemaah haji gelombang pertama dari kelompok terbang Lombok 1 bersiap melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di kota Mekah. Tawaf wada merupakan rangkaian akhir ibadah haji. Sebanyak 393 jemaah pertama kloter Lombok 1 menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf wada atau sebagai penutup seluruh prosesi ibadah haji. Sekembalinya dari tawaf wada dan sa'i di Masjidil Haram, para jemaah kini hanya fokus mempersiapkan diri untuk jadwal kepulangan ke Indonesia. Koper milik jemaah telah disusun rapih oleh petugas sejak sebelum pergerakan menuju Armusna. Kloter Lombok 1 dijadwalkan akan check out dari hotel hari Sabtu tanggal 31 Mei pukul 10 malam waktu Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pesawat jet tempur Israel semakin gencar melancarkan invasinya di Lebanon Selatan. Sejumlah rumah atau tempat tinggal warga hancur akibat serangan Israel. Zionis Israel semakin membabi buta melancarkan serangan agresi militernya ke kota Karaib Lebanon Selatan. Pada rekaman CCTV, rumah warga hancur lebur akibat serangan udara dari pesawat tempur Israel. Sebelumnya, Zionis Israel juga mengerahkan pesawat jet tempur untuk menggempur permukiman warga di kota Saida, Lebanon Selatan.
Ledakan yang cukup kencang terlihat dan menimbulkan kerusakan sebuah gedung tempat tinggal warga. Puing-puing gedung berserakan di jalanan dan api masih terlihat berkobar pasca serangan. Sementara itu, Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Serangan dilakukan di tengah gencatan senjata. Ya Ali. Asap hitam pekat membumbung tinggi usai serangan udara dilakukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan dilakukan di tengah permukiman warga tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya satu lokasi, serangan dilakukan di berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Sebelumnya Israel terus menggempur kawasan Lebanon Selatan yang diklaimnya merupakan lokasi persembunyian Hizbullah. Serangan juga dilakukan di tengah masih berlakunya gencatan senjata. Sementara itu, PBB menyoroti serangan yang terus dilakukan Israel di Lebanon Selatan meski sedang dalam gencatan senjata. Kehadiran pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan menjadi penting untuk melindungi warga sipil di sana, serta memastikan penerapan resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB yang bertujuan mengakhiri perang antara Israel dengan Hizbullah. Meski di tengah gencatan senjata, Israel terus menggempur Lebanon Selatan hingga menyebabkan korban jiwa sipil. Reports every day on what it sees, and I report on their behalf to you. I think the continued presence of UNIFIL remains critical in the current circumstances for monitoring, for the implementation of its mandate, for the efforts to implement Resolution 1701 and their support of the LAF, also the protection of civilians they've been doing, helping civilians in their area of operations. UNIFIL sebelumnya prihatin atas meningkatnya ketegangan di Lebanon Selatan meski gencatan senjata yang berlaku hingga awal Juli. Dengan modus targetkan Hizbullah, serangan Zionis justru memakan korban jiwa ratusan warga sipil, serta hancurkan banyak rumah warga serta infrastruktur di Lebanon Selatan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, lalu lintas di jalur Gadok menuju Puncak Bogor pagi ini sudah padat akibat libur panjang pekan ini. Satlantas Polres Bogor akhirnya menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat pada pagi hari ini sudah dipadati kendaraan di momen libur panjang pekan ini. Satlantas Polres Bogor beberapa saat lalu akhirnya menerapkan rekayasa lalu lintas, yaitu sistem satu arah atau one way dari Simpang Gadok menuju ke arah Puncak. Sementara itu petugas kepolisian disiagakan di lokasi untuk mengatur lalu lintas dan memastikan kendaraan tetap dapat melintas dengan aman dan tertib. Mereka juga mengimbau pengemudi tetap berhati-hati dan mengikuti petunjuk lalu lintas yang ada. Warga diimbau memperhatikan jadwal one way Puncak dan juga mengatur waktu perjalanan agar tidak terjebak kemacetan. Sementara itu, kepadatan kendaraan juga terlihat di jalan utama Kota Bandung. Antrian kendaraan mengular panjang di kawasan Asia Afrika dan juga Braga. Kendaraan melintas didominasi wisatawan dari luar kota yang memanfaatkan momen libur panjang. Kemacetan diperparah oleh ramainya wisatawan yang berjalan kaki dan akan menyeberang di kawasan wisata. Di Jalan Braga, arus lalu lintas makin tersendat karena banyak kendaraan parkir di bahu jalan. Ribuan mobil dan sepeda motor memadati kawasan dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Kepadatan bahkan sempat menimbulkan antrian panjang di sejumlah jalur masuk pelabuhan.
Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Lampung dipadati ratusan mobil pribadi, bus, dan sepeda motor yang menuju dermaga eksekutif untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Kepadatan bahkan sempat menimbulkan antrean panjang di sejumlah jalur masuk pelabuhan. Data PT ASDP Indonesia Ferry mencatat jumlah kendaraan roda 4 pribadi naik hingga 25%. Sementara penumpang sepeda motor meningkat 10%. Sejumlah penumpang mengaku memanfaatkan libur Idul Adha selama 2 hari untuk berkumpul bersama keluarga. Namun mereka harus kembali ke Pulau Jawa karena harus bekerja. Pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pemirsa, saya Arliza Hadi. Saya Rastia Budi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Akhirnya ya. Dan mengembalikan